Halo, selamat siang semua teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara saya, Majulan Sukadi di akun YouTube Kelas Sabtu. Ya, nama YouTube ini hari ini Kelas Sabtu. Per hari ini saya mulai gunakan Kelas Sabtu. Sebelumnya Wow TV. Teman-teman, YouTube ini saya gunakan sebagai tempat berbagi cerita positif ataupun hal-hal baik berkaitan hidup yang kiranya layak untuk kita ceritakan dan kita dengarkan. Pada hari ini saya ingin belajar atau berbagi kisah cerita berkaitan rasa syukur. Pada waktu hari lalu ketika sama mungkin aktivitas kita dalam bermedia sosial, terkadang kita atau teman kita post sebuah kata-kata yang bijak menarik. Terkadang memang ada kata bijak yang di post teman kita itu begitu mengena. Ada juga yang mungkin dia sedang dalam kondisi yang membutuhkan kata-kata bijak itu. Tetapi teman-teman, pada hari ini saya ingin berbagi cerita tentang post teman saya yang berbagi cerita kata bijak berkaitan rasa syukur. Postnya ini bagi saya ada sesuatu hal yang mungkin memang menjadi bagian juga dalam perjalanan saya. Ceritanya memang dalam tahun ini saya itu memutuskan untuk mencoba perjalanan baru dalam kehidupan saya. Baik, sebelum saya berbagi cerita rasa syukur itu, izinkan saya memulai dengan ini karena YouTube-nya Kelas Sabtu bersifat YouTube personal atau bukan YouTube personal yang memang dipost untuk pribadi. Jadi banyak materi belajar lain yang memang bisa kita sharingkan. Tahun ini saya mengambil sebuah keputusan yang saya katakan sangat berani. Banyak pos-pos lain yang saya ceritakan tentang ini, yaitu ketika perjalanan pekerjaan saya sedang berjalan dengan baik, kuliah saya, pendidikan saya selesai, entah ada dorongan yang bagaimana, rupanya saya mengambil keputusan yang begitu agak sedikit frontal, yaitu mengurangi hari pekerjaan saya. Dengan kesadaran yang utuh, dengan kesadaran yang saya sadari dengan baik, saya butuh sesuatu yang baru. Baik, keputusan sudah dibuat, keputusan sudah dijalani, dan hari ini waktunya hampir setahun. Baik, pertanyaan pamungkasnya supaya ini ada rasa kejutnya ya. Apakah semua tadi ide atau rencana di awal keputusan itu sebelum dibuat berhasil tereksekusi dengan baik? Jawabannya dengan pasti saya katakan tidak. Banyak penderitaan yang muncul, banyak tantangan yang muncul, banyak kebahagiaan juga yang muncul. Semuanya challenging. Saya pernah berkata kepada teman saya, kehidupan di luar seorang yang kantoran yang bekerja formal dari hari Senin ke Jumat, keluar dari itu kehidupan itu seperti rasanya naik roller coaster. Terkadang ada sisi waktu kita yang mungkin saya katakan up naik tinggi sekali. Tetapi ada salah satu sisi waktu kita harus siap-siap down di bawah dan kita siap harus pegang rem sekencang-kencangnya supaya kita tidak tabrakan gitulah bahasanya. Teman-teman, berkaitan dengan ini, memang ada segala sesuatu itu yang naik turun gitu. Tidak segala sesuatu yang kita inginkan itu terjadi. Berkaitan quote sahabat saya yang saya ceritakan adalah quote-nya itu seperti ini. Antara kaya dengan gaji atau kaya dengan hati. Itu judulnya. Isinya itu seperti ini. Jika kekayaan itu kamu temukan di dalam banyaknya gaji, maka kamu akan menjadi orang yang fakir, kurang selamanya. Tapi jika kekayaan itu kamu temukan di dalam hati, maka kamu akan kaya cukup selamanya. Saya ulangi kembali ya quote indahnya. Jika kekayaan itu kamu temukan di dalam banyaknya gaji, maka kamu akan fakir atau kurang selamanya. Tapi jika kekayaan itu kamu temukan dalam hati, maka kamu akan kaya atau cukup selamanya. Ini memang seperti saya katakan
mungkin bukan dilema ya, tetapi sebuah kontras. Apakah benar memang kekayaan itu harus kita cari dengan gaji atau dengan kerja mati-matian? Atau pilihan yang kedua, kita merasa cukup dan yang penting kita selalu semangat, kita terus bekerja dan tidak berhenti. Maksudnya terus bekerja di sini ya kita jangan males-malesan. Memang ceritanya tuh aneh, dunia ini memang tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada yang seseorang, ini cerita teman saya, memang kalau di kehidupan bermasyarakat, di masyarakat, mungkin karena kalau di versi dewasa kita harus belajar memahami segala fenomena yang terjadi. Baik teman-teman, supaya cerita ini tidak hanya bersifat pribadi atau personal, saya ingin menambahkan segala sesuatu yang berkaitan pendidikan. Dalam ajaran beragama, memang kitab suci agama sudah banyak tertulis secara tekstual, tertulis di dalam kitab suci, banyak tertulis di kitab komentar, banyak juga tertulis di buku-buku tambahan. Tetapi apakah nilai-nilai kehidupan kebajikan yang diajarkan di buku teks berhenti sampai sana? Tidak. Ajaran agama mengajari kita untuk hidup secara kontekstual juga. Kita bisa bukan hanya membaca yang tertulis, tetapi kita membaca fenomena yang ada di dalam kehidupan kita, di masyarakat. Kita belajar untuk bijak, tenang, tidak terburu-buru, dan pandai menyikapi segala sesuatu. Terkadang mungkin atas dasar kita marah, kita benci, kita kita terburu-buru, kita melakukan sebuah kesalahan. Tapi karena kita tahu kita memiliki rasa cukup, pengendalian diri yang baik, kita bisa tenang dan akhirnya ada karma baik lain yang mampir dalam kehidupan kita. Berkaitan rasa syukur ini, saya izin berbagi cerita. Ini ceritanya menurut saya unik sekali. Yaitu ketika Pangeran Siddhartha, dia mengatakan kepada Sujata, saya seharusnya menjadi gurumu tetapi saya belajar tentang bersyukur kepadamu. Singkat ceritanya itu seperti ini teman-teman, karena memang di YouTube kelas Sabtu ini saya ingin set kita 10 menit ceritanya. Dalam sebuah cerita, Sujata yang memang sudah lama menikah, sudah lama berkeluarga, dia memiliki suami yang sangat baik, memiliki suaminya bekerja dengan baik, tekun dan ya tidak neko-neko lah, semua kehidupannya baik. Tetapi Sujata memiliki satu keinginan yang belum terwujud, yaitu beliau ingin memiliki seorang keturunan. Karena sudah lama menikah dan belum memiliki keturunan, Sujata rajin sekali berdoa dan memberikan persembahan. Dalam cerita persembahannya diberikan di bawah pohon, atau beliau berdoa kepada Tuhan, kepada dewa dengan memberikan persembahan di bawah pohon. Singkat cerita, suatu hari ketika pada pagi hari, ketika memang Sujata ini sudah memiliki anak, dia meminta pembantunya untuk memberikan persembahan seperti biasanya. Tapi pada pagi itu ketika pembantunya hendak memberikan persembahan, pembantunya kaget. Rupanya di bawah pohon itu duduk seorang dewa dengan tubuh cemerlang bercahaya yang begitu tampak keagungannya. Karena kaget dan terpesona, pembantu ini memanggil tuannya Sujata untuk menyerahkan langsung. Sujata pun dengan senang hati memberikan persembahan itu. Ketika Sujata hendak memberikan persembahan, Pangeran Siddhartha menjelaskan kalau beliau bukan dewa. Beliau hanya seorang pangeran yang sedang dalam perjalanan mencari kesucian atau mencari kebudaan. Maka dalam mungkin saya bisa katakan dalam situasi persembahan makanan itu timbullah percakapan antara Siddhartha dan Sujata. Pangeran Siddhartha bertanya, apakah engkau bahagia dengan kehidupanmu? Sujata menjawab dengan jawaban yang sangat baik. Pangeran, saya sudah bahagia dengan kehidupan saya. Hari ini saya sudah memiliki keturunan, anak yang memang sudah kami rindukan. Suami saya bisa bekerja dengan baik. Suami saya ketika pulang ke rumah, beliau berbahagia karena kini telah hadir keturunan yang
mungkin saya bisa katakan doa-doa kami sudah terjawab, dan banyak guru-guru suci, guru-guru teks yang mengatakan bahwa anak ini membawa keberkahan, anak ini membawa doa-doa kami. Sujata mengatakan tetes air hujan yang terkumpul dalam semangkuk bunga lili cukup untuk membasahi dan menyuburkan bunga lili. Karena saya memiliki rasa bersyukur yang cukup dengan kehidupan saya sudah cukup berbahagia. Mendengar jawaban indah dari Sujata, Pangeran Siddhartha tertegun. Rupanya saya yang seharusnya menjadi gurumu, saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga berkaitan rasa syukur. Akhirnya di akhir percakapan itu Pangeran Siddhartha mendoakan bayi dari Sujata, semoga bayi ini tumbuh dengan sehat, baik, dan dapat menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan tidak lupa juga Sujata mendoakan semoga Pangeran Siddhartha dapat mencapai cita-cita luhurnya yang maha tinggi. Itulah berkaitan rasa syukur, kira-kira cerita dari Sujata dan Pangeran Siddhartha itu seperti itu. Teman-teman, balik lagi ke cerita awal yang saya ceritakan berkaitan bagaimana kita rasa syukur dengan hidup yang sedang kita jalani atau hal yang apapun sedang kita lakukan. Mungkin poin ceritanya memang kehidupan itu fenomenanya aneh ya. Kita hanya wajib jalani dalam poinnya, dalam pembelajaran sama ya, tetap kita semangat, kita tidak berhenti, kita terus berbuat baik, jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga ucapan kita, dan jaga tindakan kita. Perilaku kita memiliki kontrol yang baik, dan kita memiliki rasa syukur yang cukup. Teman-teman, perjalanan ini mengisyaratkan siapa Anda. Bagi saya keputusan sudah saya buat, dan memang perjalanan pendidikan saya yang cukup, saya ingin memperoleh sesuatu yang saya dambakan. Memang ini semuanya perjuangan. Tapi teman-teman, di akhir waktu kita harus belajar bersyukur. Oke, baik teman-teman, supaya ini ceritanya tidak semakin panjang dan semakin agak melantur kemana-mana, saya cukupkan. Semoga dalam kelas Sabtu selanjutnya kita bisa berbagi cerita yang jauh lebih menarik, jauh lebih dapat kita sharingkan, dapat kita ceritakan bersama-sama. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam.